Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit berbagi terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Di Indonesia itu ada 261 metode belajar baca Al-Quran. Luar biasa, Pak. 261 metode belajar baca Al-Quran. Mungkin yang kita kenal ada Iqra, Qiraati, Yambu'a, Tilawati, Papa Mama, dan seterusnya, banyak banget tuh. 261. Sudah dibikin indeksnya, Pak. Jadi orang Indonesia itu sangat pinter, sangat kreatif. Ya, kita bisa bikin metode 261, Pak. Di negara-negara lain, di Malaysia, Brunei itu mereka juga beberapa masih pakai Iqra dan Qiraati. Jadi kita sangat kreatif. Beberapa kreatifnya positif kayak bikin metode Quran, tapi ada juga yang kebablasan kayak jadi nabi. Itu ada, Pak, ya. Di Indonesia itu nabi tahun 2000 itu dicatat nabi-nabi palsu di Indonesia itu ada 250. Banyak banget nabi palsu kita, Pak. Jadi kita adalah bangsa yang dimuliakan Allah karena belajar Quran, dan bangsa juga yang yang bermasalah karena yang ngaku nabi banyak banget. 250 nabi, Pak, luar biasa itu. Nah, metode belajar Quran yang semikian banyak itu, ini saya sedikit menyampaikan saja. Alhamdulillah saya punya 5 metode, Pak. Nulis dari 261 itu, 1 masuk indeks, yang 4 nggak masuk. Dan salah satu yang saya bikin itu adalah metode untuk orang dewasa. Ini kayak iklan ya, saya jadi ngerasa bersalah gini. Tapi saya ingin nyampein begini, Pak. Tantangan buat kita, ini tantangan buat kita. Jadi dari 261 itu metode, kebanyakan memang untuk anak-anak kecil. Sementara pola atau pattern, pola orang-orang perkotaan di Indonesia itu unik. Polanya begini, ketika dia TK, dia belajar Quran. Ketika SD menghafal juz 30. SMP mulai jarang ngaji, SMA jarang ngaji, banyak banget tuh, Pak. Selain belajar kelompok, main futsal, mabar, banyak banget tuh kalau di SMA tuh, Pak. Kuliah udah nggak ngaji lagi tuh, Pak. Nanti kalau kuliahnya non agama, lalu kerja, wah, keluar dari rumah jam 6, pulang sampai jam 6, udah ngantuk, udah capek, mandi, makan, setelah sholat ya, istirahat. Maka yang TK-nya bisa baca Quran, SD-nya menghafal juz 30, nanti lama-lama hilang tuh. Tahu-tahu usia 45 tahun, sudah mapan, ekonomi, rumah udah enak, anak-anak udah pada dewasa, baru pengen ngaji, lupa ini hurufnya apa nih kok. Pasti buka begini, bacanya dari mana ya? Sebentar kayak gini. Bukan. Gimana? Itu terjadi, Pak. Terjadi karena saya dulu pernah bekerja di lembaga pembelajaran Quran untuk orang dewasa. Itu yang saya tanya kebanyakan kecilnya menghafal Quran juz 30 tadi, tapi gedenya udah pada lupa. Nah, maka kemudian dari sekian banyak metode, saya bikin metode yang khusus orang dewasa, Pak. Jadi orang dewasa itu kalau pakai metode yang ada untuk anak-anak itu biasanya nggak cukup waktunya. Karena saya punya temen kenalan akrab banget, dia jadi satpam security masjid. Tiap hari di masjid, Pak. Saya tanya, "Bang, bisa ngaji, Bang?" "Dia lagi belajar, Ustaz." "Udah sampai mana?" "Baru Iqra 2." "Ya, Iqra 2." Ente tiap hari di masjid, tidur di sini kalau malam Iqra 2. Ternyata itu gambaran umum, Pak. Gambaran umum. Ya lagi-lagi kalau Bapak circle-nya circle jamaah masjid, ya Bapak nggak akan percaya. Keluar dikit, Pak. Nanti akan dapati banyak orang dewasa yang nggak bisa baca Quran. Ya, ada orang yang kita tanya, "Ibu kapan terakhir baca Quran?" "Tahun 42, Pak." Alhamdulillah usia udah 80 lebih masih mau baca Quran, tapi capeknya ngajarinnya. Tapi ya menyenangkan. Dan ketika dia bisa, bahagianya kayak apa gitu, Pak. Nah, itu yang kemudian menjadi concern kita. Akhirnya saya bikin buku untuk orang dewasa, dan ketika saya ajarkan, alhamdulillah dalam waktu dekat bisa, waktu singkat bisa ya. Tapi ada lagi yang kurang. Ternyata buku-buku yang 261 itu berbahasa Indonesia. Artinya kalau yang mau belajar adalah orang Skotlandia, rada susah. Atau yang mau belajar misalnya orang Thailand, rada susah. Saya kan kalau kemana-mana bawa buku ini, Pak. Ini buku yang metode tadi itu. Ini besok ada teman yang mau ke
Portugal, saya titip, taruh aja buku gitu. Makanya buku saya tuh lumayan, ada di perpustakaan Australia, ada di Belanda, ada di beberapa negara. Saya nggak tahu gimana caranya nyampe. Yang penting kalau ada yang pergi saya nitip. Ada yang mau ke Spanyol saya nitip. Ini kalau Bapak ke Sota aja, Sota itu yang Terminal 3 itu, ada buku saya Pak. Cuma kayaknya buku saya tetap saya naruh, besoknya udah nggak ada itu. Entah dipindahin sama OB-nya kayaknya ya, tapi nggak tahu loh. Saya waktu ke Belanda bawa buku banyak Pak. Satu tas koper kecil. Kayaknya pas dicek itu isinya apa Pak? Buku. Bisa dilihat? Bisa. Ini buku apa Pak? Buku belajar Quran. Ente mau? Mau Pak? Ini ambil aja. Ente butuh berapa? 2 Pak, 2. Saya kasih 2. Terima kasih Pak, terima kasih. Silahkan masuk. Saya bilang, itu ada nomor telepon saya. Kalau ente butuh tinggal bilang, saya kasih. Ambil aja bukunya gratis. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Baik, jadi kita juga punya keinginan membuat metode yang berbahasa Inggris supaya orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia kemudian bisa belajar Quran juga. Dan ternyata ini lagi-lagi Pak, Al-Quran itu mudah dipelajari. Bapak dan saya adalah bukti bahwa kita adalah orang non-Arab, belum bisa bahasa Arab tapi udah bisa baca Al-Quran. Audio